Isu Pilkada Kabupaten Sika 2024 dan 2029. Kira-kira tanggapan Bapak bagaimana? Saya dengar kabar angin bahwa Bapak juga mempersiapkan diri, tapi Bapak belum menyatakan sikap kepada masyarakat, tapi Bapak bergerak dalam senyap ini. Iya, ini wartawan jangan sembarang. Nah, wartawan jangan sembarang. Jadi saya kira saya sudah dari awal saya bilang ya saya mau nonton dulu ini pilkada ini, ada wajah-wajah baru yang juga anak-anak muda yang mau bertarung itu silakan. Saya tunggu nanti ya pada saatnya kalau mentok ya saya tahu saya membantu siapa begitu. Tapi Bapak punya niatan hanya mau membantu. Saya pikir Bapak punya niatan sendiri juga bagaimana Bapak masih usia masih muda, masih kuat, masih semangat. Saya pikir mungkin bisa totalitas untuk mengabdikan diri lagi untuk Sika 5 tahun lagi. Iya, kalau engkau wartawan yang jujur, engkau bilang saya masih kuat, masih. Tapi ada banyak yang tidak suka itu mereka bilang jangan lagi, dia sudah tua, sudah jompo. Ya, orang sebenarnya lebih melihat kepada orang punya kemauan, orang punya ide, gagasan, pengalaman. Itu yang paling penting. Saya juga sudah bilang ada juga teman-teman dari partai-partai lain datang mengajak. Saya bilang sekarang itu peluang dari partai-partai ini untuk memberikan kepada masyarakat Kabupaten Sika ini figur-figur terbaik, calon pemimpin-pemimpin yang betul-betul itu bisa bekerja secara purna waktu, secara maksimal untuk masyarakat. Karena itu saya bilang sekarang ini pilihlah pemimpin yang pejuang, jangan pemimpin yang penguasa. Beda. Pemimpin pejuang itu dia bekerja itu tanpa batas, melakukan terobosan-terobosan juga tanpa batas, ya. Tidak takut terhadap juklak jukni, dia bisa tabrak tembok, tidak apa-apa, ya. Yang paling penting bahwa tujuannya itu masyarakat baik dan sejahtera. Tapi kalau pemimpin yang penguasa, dia bekerja hanya dengan batas itu, ada juklak dan jukni situ. Jadi kalau mau maju, jangan, ini ada aturan, ada undang-undang, boleh, tidak boleh. Bukan urusan itu, ya. Saya minta maaf, saya pernah lakukan ya yang keluar dari itu, ya. Keluar dari itu, ya. Contohnya, saya diperkarakan terus-menerus itu soal Unipa, ya. Tapi saya bilang ini, memang Unipa urusan perguruan tinggi itu urusan pemerintah pusat, ya. Tapi saya punya pemahaman bahwa untuk perguruan tinggi itu yang mengaturnya itu pemerintah pusat. Tapi mengelola itu siapa saja, masyarakat biasa juga boleh mengelola kan. Nah, dari pemahaman itu maka kami maju terus. Sampai dan sekarang ada anggota dewan bilang kami ini tukang bohong. Itu anggota dewan itu berprestasi apa sebenarnya terhadap kabupaten dan terhadap Unipa? Mereka pikir bahwa pergi urusan negeri itu hal yang gampang, balik telapak tangan. Kalau saya dan Pak Sabinus itu dengan kewenangan kami bisa menegrikan, sebenarnya tidak harus tunggu berlama-lama. Ya, itu sudah negeri. Masa orang anggota dewan tidak paham tentang mekanisme lalu memojokkan kita, lalu kita ini sebagai pembohong, urus untuk kekayaan diri sendiri di sana, memperkaya diri. Perkaya apa? Tidak ada yang kami perkaya. Omong lagi bahwa itu aset-aset daerah mau disembunyikan. Kami itu coba kalau datang di sana, di gedung yang ditempati oleh yayasan, pintu-pintu bekas yang dari rumah sakit, itu kami tidak pernah ganti juga tidak. Karena kami tahu aturannya mengganti itu harus dengan proses penghapusan dulu. Tidak, jadi kami pakai saja barang-barang lama, WC yang masih kuru karat itu kan pakai saja. Jadi itu. Jadi kembali kepada soal, saya sebenarnya juga sudah capek dengan urusan pilkada, urusan pileg. Kenapa? Bukan karena rakyat tidak pilih, saya ini orang pilih terus. Sekarang itu kejahatannya ada di KPU. Ya. Kemarin saya pileg tidak masuk itu karena KPU. Saya punya tim IT menelusuri itu sampai saya dapatkan saya pun suara itu. Itu saya pun suara
Satu contoh di Palue, di Desa Lidi, TPS 1 saya 109, TPS 4 itu saya 114. Tapi kemudian muncul di Sirekap dan pleno di kecamatan itu hanya 49 dan 50. Yang 114 tinggal jadi 50. Setelah ditelusuri suara saya itu kemana? Itu oleh KPU distribusikan semua caleg-caleg lain dari partai-partai lain. Saya sebenarnya sudah bawa itu untuk mau proses perkara di MK. Tapi kesulitannya itu pada C1 KWK yang hasil dari TPS. Itu difoto, tetapi hasil kita print out itu foto hanya berupa gelombang-gelombang hitam saja. Jadi saya meminta kepada calon-calon bupati, wakil bupati itu siapkan saksi dengan baik. Jaga itu KPU supaya jangan main-main, ya. Saya berpengalaman dengan KPU yang lalu-lalu itu, ya. Jadi saya pikir sekarang saya mau lihat saja ini. Makanya saya bilang sudah, nanti kalau sampai satu saat, satu waktu, ya perlu situasinya saya harus turun untuk membantu, ya saya membantu. Begitu. Oke, menarik sekali Bapak. Jadi kira-kira di PDIP ini kan hanya ada 2 kader yang mau mempersiapkan diri untuk maju, yaitu petahana Bapak Robi Idong dan Bapak Alexander Longinus pun saya pikir sudah mendaftarkan diri ya di. Kalau mendaftar itu semua kader. Donat David. Oh, juga mendaftar. Oke. Itu Steph Sumandi, siapa lagi, Eman Confidus, terus Ambrosius Oni, itu semua kami diperintahkan untuk mendaftarkan diri, dan semua akan menunggu hasil survei. Oke. Jadi Robi Idong juga belum pasti untuk dia maju, karena harus menunggu ini hasil survei. Mungkin dalam minggu-minggu ini sudah sedang atau akan jalan itu survei. Dan saya pikir semua partai dan semua figur yang sekarang kita melihat itu foto gagah di Baliho, jalan-jalan baliho itu belum ada yang final, karena semua masih menunggu hasil survei. Di Golkar juga ada survei, ya. PKB juga survei, saya tahu. Nasdem juga akan ada survei. Ya. Jadi semua ini kan saya pikir ya lagi sedang mensosialisasikan diri, toh. Lagi proses dalam hasil survei. Kira-kira ke depan kalau hasil survei Bapak Alexander Longinus memiliki hasil survei tertinggi. Nah, kalau hasil surveinya tertinggi, kami juga menunggu perintah partai. Artinya Bapak tetap siapkan diri untuk maju. Tunggu perintah partai. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Alex Longinus ini. 1 kali mendayung 2-3 pulau langsung terlampai karena beliau ini bagaikan anak yang hilang telah kembali, karena selama selesai legislatif beliau menghilang dari dunia maya. Oke, baik Bapak. Salam sehat, salam semangat.